Dalam istilah kekristenan tidak ada istilah karbitan. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di Narmensius Official. Sebelum masuk ke video ini, jangan lupa like dan subscribe. Pada hari ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dalam Zakaria 13 ayat 9b yang berbunyi, "Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah ujian kehidupan, latihan, dan kesetiaan. Saya ulangi lagi, tema kita pada hari ini adalah ujian kehidupan, latihan, dan kesetiaan. Saudara-saudari yang terkasih, agar kita benar-benar siap menghadapi ujian kehidupan, kita harus melatih diri, saudara. Rasul Paulus menasehati, lihatlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji, saudara. Karena mengandung janji. Baik itu hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai ayatnya yang ke-10. Karena itu jangan sekali-sekali kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Itu dalam Ibrani 10 ayat 25. Itu bisa saudara-saudara baca dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Itu boleh saudara-saudara baca. Nah, semakin kita melatih diri dalam ibadah, semakin kita kuat berakar di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen berkeinginan hidup dalam kebenaran, berkarakter seperti Kristus, ingin menjadi suami atau istri yang baik, ingin menjadi suami atau istri yang baik, ingin menjadi pelayan Tuhan yang setia, dan ingin menjadi berkat bagi orang lain. Semuanya adalah keinginan yang mulia. Tapi jika kita tidak mau melatih diri, keinginan tersebut sulit untuk diwujudkan. Dalam istilah kekristenan tidak ada istilah karbitan atau cara instan. Saya ulangi lagi, ini dengar baik. Camkan baik-baik perkataan ini. Dalam istilah kekristenan tidak ada istilah karbitan atau cara instan. Untuk mencapai ada harga yang harus dibayar. Kita harus bertekun mengerjakan bagian kita. Karena tidak ada perkara-perkara besar akan dinyatakan sebelum kita lulus ujian, termasuk ujian kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Memang setiap ujian dan pencobaan itu sakit, berat, dan memahitkan hati. Tapi melalui ujian kita belajar untuk menghargai sebuah mukjizat. Melalui ujian, Tuhan hendak mengajarkan kita memiliki kerendahan hati.
Banyak orang ketika berhasil dan berlimpah materi menjadi tinggi hati, sombong, angkuh, gak peduli sama orang lain. Namun ketika berada di situasi sulit, mereka baru belajar rendah hati dan menyadari akan keterbatasan diri. Ujian dan masalah mengajar seseorang bergantung penuh kepada Tuhan. Sebab kekayaan dan uang tidak dapat menolong dan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya tidak disikapi dengan benar. Ujian dan masalah seringkali membawa kita makin jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita punya sikap hati yang benar, kita selalu dapat mengambil sikap positif dari setiap ujian yang datang. Karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Itu tertulis dalam Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Silakan Bapak Ibu mau baca, silakan monggo. Yang berikutnya adalah melalui setiap ujian atau pergumulan, kita belajar akan kerendahan hati dan selalu hidup bergantung pada kuasa dan kasih Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.